Senja mulai turun di desa Karanganyar, sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di lereng Gunung Lawu. Kabut tebal perlahan merayap turun dari puncak gunung, menyelimuti pepohonan dan rumah penduduk dalam keremangan yang mencekam. Di tengah suasana yang semakin gelap, sebuah mobil tua memasuki desa, membawa Pak Joko dan putrinya Sari yang datang dari kota. Mereka tiba dengan wajah lelah, namun penuh tekad. Sudah berbulan-bulan kakek Sari menghilang tanpa kabar, dan kini mereka bertekad untuk mencari jejak sang kakek di kampung halamannya ini. Namun begitu turun dari mobil, Pak Joko dan Sari langsung merasakan ada yang tidak beres. Para penduduk desa memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah kedatangan orang asing adalah pertanda buruk. Saat berjalan menyusuri jalan setapak desa, Pak Joko dan Sari mendengar bisik-bisik dari para warga. Mereka berbicara dengan suara rendah tentang beberapa penduduk yang menghilang secara misterius belakangan ini. Ada yang mengatakan mereka tersesat di hutan, namun yang lain yakin ada sesuatu yang lebih mengerikan yang telah terjadi. Penasaran sekaligus cemas, Pak Joko dan Sari memutuskan untuk menemui Mbah Karso, sesepuh desa yang dikenal bijaksana. Sang Mbah menyambut mereka dengan wajah muram. Dengan suara serak, ia mulai menceritakan sebuah legenda kuno tentang makhluk mengerikan bernama Lelepah yang konon mengembara di hutan-hutan Gunung Lawu. Lelepah adalah makhluk pemakan manusia yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita, ujar Mbah Karso. Ia tidur selama ratusan tahun, namun kini telah terbangun kembali, dan ia lapar akan daging manusia. Bulu kuduk Sari meremang mendengar cerita itu. Ia teringat akan kakeknya yang hilang, dan bertanya-tanya, apakah sang kakek telah menjadi korban makhluk mengerikan ini? Namun Pak Joko, sebagai orang kota yang rasional, masih belum sepenuhnya percaya. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk memeriksa rumah tua milik kakek Sari. Betapa terkejutnya mereka saat menemukan jejak-jejak aneh di sekitar rumah. Bekas cakaran besar di dinding dan lantai yang retak seolah telah diinjak oleh sesuatu yang sangat berat. Sari mulai gemetar ketakutan. Namun, Pak Joko masih berusaha mencari penjelasan logis. Malam pun tiba, membawa kegelapan pekat yang seolah menelan desa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh aneh dari arah hutan. Para penduduk desa segera mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat. Namun Sari, yang sedang berada di luar, mendengar sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Suara jeritan lemah yang sepertinya berasal dari dalam hutan. Tanpa pikir panjang, gadis itu memberanikan diri masuk ke dalam hutan yang gelap. Ia yakin suara itu adalah suara kakeknya. Pak Joko yang menyadari kepergian putrinya segera menyusul dengan panik. Namun kabut tebal pegunungan membuat mereka terpisah. Sari terus berjalan mengikuti suara jeritan yang semakin jelas. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Di tengah kabut tebal, muncul sesosok makhluk mengerikan. Tubuh raksasa berbulu lebat, dengan taring dan cakar yang tajam. Lelepah telah menemukannya. Dengan jantung berdebar kencang, Sari berusaha lari, namun Lelepah lebih cepat. Makhluk itu hampir menangkapnya, ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras. Pak Joko muncul, dengan membawa obor menyala, mengayun-ayunkannya ke arah Lelepah. Makhluk itu mundur, takut akan api. Di tengah kekacauan itu, mereka menemukan sang kakek, masih hidup namun lemah, terjebak di sebuah gua. Dengan penuh perjuangan, mereka berhasil membawa kakek keluar dari hutan, sementara Lelepah masih mengaum marah di kejauhan. Keesokan harinya, Mbah Karso mengumpulkan para sesepuh desa. Ia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Lelepah terbangun karena sebuah ritual kuno yang terganggu. Bertahun-tahun lalu, nenek moyang mereka melakukan ritual untuk menidurkan Lelepah. Namun belakangan ini, pembangunan di lereng gunung telah mengganggu situs ritual tersebut. Dengan bantuan Pak Joko dan Sari, para penduduk desa kembali melakukan ritual untuk menidurkan Lelepah. Suasana mencekam saat mereka mendengar raungan terakhir makhluk itu, sebelum akhirnya kesunyian kembali menyelimuti hutan. Namun, pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah Lelepah benar-benar telah lenyap? Atau ia hanya tertidur, menunggu untuk terbangun kembali suatu hari nanti?
Sari memandang ke arah hutan dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, misteri Gunung Lawu masih belum sepenuhnya terungkap.